Nabi bersabda, barang siapa menghafal kepada umatku 40 hadis, sehingga ia menghafalkannya kepada mereka, maka aku memberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Nabi bersabda, barang siapa dari umatku menghafal dan memahami dan menjalankannya 40 hadis, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang ahli fikih yang alim. Nabi bersabda, barang siapa memahami agama Allah niscaya dicukupkan Allah akan kepentingannya dan diberikan Allah rezeki di luar dugaannya. Bersabda Nabi, diwahyukan Allah kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, bahwasanya aku maha tahu, menyukai tiap-tiap orang yang tahu, berilmu. Bersabda Nabi, orang yang berilmu itu adalah kepercayaan Allah di bumi. Bersabda Nabi, dua golongan dari umatku apabila baik niscaya baiklah manusia semuanya dan apabila rusak niscaya rusaklah manusia seluruhnya yaitu amir-amir dan ahli-ahli fikih. Bersabda Nabi, apabila datanglah kepadaku hari, yang tidak bertambah ilmuku padanya, yang mendekatkan aku kepada Allah, maka tidak diberikan barakah bagiku pada terbit matahari hari itu. Nabi bersabda, mengenai kelebihan ilmu dari ibadah dan mati syahid, kelebihan orang berilmu dari orang, abid, orang yang banyak ibadahnya, seperti kelebihanku dari orang yang paling rendah dari sahabatku. Lihatlah betapa Nabi membuat perbandingan antara ilmu pengetahuan dan derajat kenabian. Dan bagaimana Nabi mengurangkan tingkat amal ibadah yang tidak dengan ilmu pengetahuan, meskipun orang yang beribadah itu tidak terlepas dari pengetahuan tentang peribadatan yang selalu dikerjakan. Dan kalau tak adalah ilmu, maka itu bukanlah ibadah namanya. Nabi bersabda, kelebihan orang berilmu atas orang, abid, adalah seperti kelebihan bulan purnama dari bintang-bintang yang lain. Nabi bersabda, yang memberi syafaat pada hari kiamat adalah 3 golongan yaitu, para nabi, kemudian alim ulama dan kemudian para syuhada. Ditinggikan kedudukan ahli ilmu sesudah nabi dan di atas orang syahid, serta apa yang tersebut dalam hadis tentang kelebihan orang syahid. Nabi bersabda, tiadalah peribadatan sesuatu kepada Allah yang lebih utama daripada memahami agama. Seorang ahli fikih adalah lebih sukar bagi setan menipunya daripada 1000 orang, abid. Tiap-tiap sesuatu, ada tiangnya. Dan tiang agama itu adalah memahaminya, ilmu fikih. Nabi bersabda, yang terbaik dari agamamu ialah yang termudah dan ibadah yang terbaik ialah memahami agama. Nabi bersabda, kelebihan orang mukmin yang berilmu dari orang mukmin yang abid, orang yang banyak ibadahnya, ialah 70 derajat. Nabi bersabda, bahwa kamu berada pada suatu masa yang banyak ahli fikihnya, sedikit ahli qiraat dan ahli pidato, sedikit orang meminta dan banyak orang memberi. Dan amal pada masa tersebut lebih baik daripada ilmu. Dan akan datang kepada umat manusia suatu masa, yang sedikit ahli fikihnya, banyak ahli pidato, sedikit yang memberi dan banyak yang meminta. Ilmu pada masa itu lebih baik dari amal. Ini yang terjadi sekarang. Bersabda Nabi, antara orang, alim dan orang, abid 100 derajat jaraknya. Jarak antara 2 derajat itu dapat dicapai dalam masa 70 tahun oleh seekor kuda pacuan. Orang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, amalan apakah yang lebih baik? Maka Nabi menjawab, ilmu mengenai Allah Maha Mulia dan Maha Besar. Bertanya pula orang itu, ilmu apa yang engkau kehendaki? Nabi menjawab, ilmu mengenai Allah. Berkata orang itu lagi, kami menanyakan tentang amal, lantas engkau menjawab tentang ilmu. Maka Nabi menjawab, bahwasanya sedikit amal adalah bermanfaat dengan disertai ilmu mengenai Allah dan bahwasanya banyak amal tidak bermanfaat bila disertai kebodohan mengenai Allah. Nabi bersabda, Allah membangkitkan hamba-hamba Allah pada hari kiamat. Kemudian membangkitkan orang-orang, alim seraya berfirman, hai orang alim,
bahwasanya aku tidak meletakkan ilmu kau padamu selain karena aku mengetahui tentang kamu. Dan tidak aku meletakkan ilmu kau padamu untuk memberi azab kepadamu. Pergilah. Aku telah mengampunkan segala dosamu. Kita bermohon kepada Allah akan husnul khatimah. Adapun Atsar, kata-kata sahabat Nabi dan pemuka-pemuka Islam lainnya, yaitu, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumail, "Hai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum, hakim, dan harta itu terhukum. Harta itu berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu bertambah dengan dibelanjakan." Berkata pula Ali, orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, bersyalat dan berjihad. Apabila mati orang yang berilmu, maka terdapatlah suatu kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain orang penggantinya. Berkata pula Ali dengan sajak, "Tidaklah kebanggaan selain bagi ahli ilmu. Mereka memberi petunjuk kepada orang yang meminta ditunjukkan. Nilai manusia adalah dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan orang-orang bodoh itu adalah musuh ahli ilmu. Menanglah engkau dengan ilmu, hiduplah lama. Orang lain mati, ahli ilmu itu terus hidup." Berkata Abul Aswad, "Tidak adalah yang lebih mulia dari ilmu. Raja-raja itu menghukum manusia dan alim ulama itu menghukum raja-raja." Berkata Ibnu Abbas, disuruh pilih pada Sulaiman bin Daud antara ilmu, harta dan kerajaan. Maka dipilihnya ilmu, lalu dianugerahkanlah kepadanya harta dan kerajaan bersama ilmu itu. Ditanyakan kepada Ibnul Mubarak, "Siapakah manusia itu?" Maka ia menjawab, "Orang-orang yang berilmu." Lalu ditanyakan pula, "Siapakah raja itu?" Maka ia menjawab, "Orang yang zuhud, tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia." Ditanyakan pula, "Siapakah orang hina itu?" Maka ia menjawab, "Mereka yang memakan, memperoleh dunia dengan agama." Ibnul Mubarak tidak memasukkan orang tak berilmu dalam golongan manusia. Karena ciri yang membedakan antara manusia dan hewan, ialah ilmu. Maka manusia itu adalah manusia, di mana ia menjadi mulia karena ilmu. Dan tidaklah yang demikian itu disebabkan kekuatan dirinya. Unta adalah lebih kuat daripada manusia. Bukanlah karena besarnya, gajah lebih besar daripada manusia. Bukanlah karena beraninya, binatang buas lebih berani daripada manusia. Bukanlah karena banyak makannya, perut lembu lebih besar daripada perut manusia. Bukanlah karena kesetubuhannya dengan wanita, burung pipit yang paling rendah lebih kuat bersetubuh, dibandingkan dengan manusia. Bahkan, manusia itu tidak dijadikan, selain karena ilmu. Berkatalah setengah ulama, "Wahai kiranya, barang apakah yang dapat diperoleh oleh orang yang ketiadaan ilmu dan barang apakah yang hilang dari orang yang memperoleh ilmu?" Bersabda Nabi, "Barang siapa dihadiahkan kepadanya Al-Quran lalu ia memandang ada lain yang lebih baik daripadanya, maka orang itu telah menghinakan apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala." Bertanya Fathul Mausuli, "Bukankah orang sakit itu apabila tak mau makan atau minum, lalu mati?" Menjawab orang yang dikelilingnya, "Benar." Lalu menyambung Fathul Mausuli, "Begitu pula hati, apabila tak mau kepada hikmah, ilmu dan ilmu dalam 3 hari, maka matilah hati itu." Benarlah perkataan itu, karena sesungguhnya makanan hati itu ialah ilmu dan hikmah. Dengan dua itulah, hidup hati, sebagaimana tubuh itu hidup dengan makanan. Orang yang tak berilmu, hatinya menjadi sakit dan kematian hatinya itu suatu keharusan. Tetapi, dia tidak menyadari demikian, karena kecintaan dan kesibukannya dengan dunia, menghilangkan perasaan itu, sebagaimana kesangatan takut, kadang-kadang menghilangkan kepedihan luka seketika, meskipun luka itu masih ada. Apabila mati itu telah menghilangkan kesibukan duniawi, lalu ia merasa dengan kebinasaan dan merugi besar. Kemudian, itu tidak bermanfaat baginya.
Yang demikian itu, seperti dirasakan oleh orang yang telah aman dari ketakutan dan telah sembuh mabuk, dengan luka-luka yang diperolehnya dahulu sewaktu sedang mabuk dan takut. Kita berlindung dengan Allah dari hari pembukaan apa yang tertutup. Sesungguhnya manusia itu tertidur. Apabila mati, maka dia terbangun. Berkata Al-Hasan, ditimbang tinta para ulama dengan darah para syuhada. Maka beratlah timbangan tinta para ulama itu, dari darah para syuhada. Berkata Ibnu Mas'ud, haruslah engkau berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkat ilmu adalah dengan kematian perawi-perawinya. Demi Tuhan yang jiwaku di dalam kekuasaan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang syahid dalam perang Sabil, lebih suka dibangkitkan oleh Allah nanti sebagai ulama. Karena melihat kemuliaan ulama itu. Sesungguhnya tak ada seorang pun yang dilahirkan berilmu. Karena ilmu itu adalah dengan belajar. Berkata Ibnu Abbas, bertukar pikiran tentang ilmu sebahagian dari malam, lebih aku sukai daripada berbuat ibadah di malam itu. Begitu juga menurut Abu Hurairah dan Ahmad bin Hanbal, berkata Al-Hasan tentang firman Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami. Berilah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan pula di hari akhirat, surat 2 ayat 201. Bahwa kebaikan di dunia itu ialah ilmu dan ibadah, sedang kebaikan di akhirat itu, ialah sorga. Ditanyakan kepada setengah para ahli ilmu, barang apakah yang dapat disimpan lama? Lalu ia menjawab, yaitu barang-barang, apabila kapalmu karam, maka dia berenang bersama kamu, yakni, ilmu. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan karam kapal ialah binasa badan, dengan mati. Berkata setengah hukama, barang siapa membuat ilmu sebagai kekang di mulut kuda, niscaya dia diambil manusia menjadi imam. Dan barang siapa dikenal dengan ilmunya, niscaya dia diperhatikan oleh semua mata dengan mulia. Berkata Imam Asy-Syafi'i, di antara kemuliaan ilmu, ialah bahwa tiap-tiap orang dikatakan berilmu, meskipun dalam soal yang remeh, maka ia gembira. Sebaliknya, apabila dikatakan tidak, maka ia merasa sedih. Berkata Umar, hai manusia, haruslah engkau berilmu. Bahwasanya Allah mempunyai selendang yang dikasihi Allah. Barang siapa mencari sebuah pintu dari ilmu, maka ia diselendangi Allah dengan selendang Allah. Jika ia berbuat dosa, maka dimintanya kerelaan Allah 3 kali, supaya selendang itu tidak dibuka daripadanya dan jikapun berkepanjangan dosanya sampai ia mati. Berkata Al-Ahnaf, hampirlah orang berilmu itu dianggap sebagai Tuhan. Dan tiap-tiap kemuliaan yang tidak dikuatkan dengan ilmu, maka kehinaanlah kesudahannya. Berkata Salim bin Abil Ja'ed, aku dibeli oleh tuanku dengan harga 300 dirham lalu dimerdekakannya aku. Lalu aku bertanya, pekerjaan apakah yang akan aku kerjakan? Maka bekerjalah aku dalam lapangan ilmu. Tak sampai setahun kemudian, datanglah berkunjung kepadaku Amir kota Madinah. Maka tidak aku izinkan, ia masuk. Berkata Zubair bin Abi Bakar, ayahku di Irak menulis surat kepadaku. Isinya di antara lain, yaitu, haruslah engkau berilmu. Karena jika engkau memerlukan kepadanya, maka ia menjadi harta bagimu. Dan jika engkau tidak memerlukan kepadanya, maka ilmu itu menambahkan keelokanmu. Diceritakan juga yang demikian dalam nasihat Luqman kepada anaknya. Berkata Luqman, hai anakku, duduklah bersama ulama. Rapatlah mereka dengan kedua lututmu. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati dengan sinar ilmu seperti menghidupkan bumi dengan hujan dari langit. Berkata setengah hukama, apabila meninggal seorang ahli ilmu, maka ia ditangisi oleh ikan di dalam air dan burung di udara. Wajahnya hilang tetapi sebutannya tidak dilupakan. Berkata Az-Zuhri, ilmu itu jantan dan tidak mencintainya selain oleh laki-laki yang jantan. Keutamaan belajar. Ayat-ayat yang menerangkan keutamaan belajar yaitu firman Allah Ta'ala,
mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan itu untuk mempelajari perkara agama? Surat 9 ayat 122. Dan firman Allah Maha Mulia dan Maha Besar, maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Surat 16 ayat 43. Adapun hadis Nabi di antara lain sabdanya, barang siapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahi Allah kepadanya jalan ke sorga. Bersabda Nabi, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda rela dengan usahanya itu. Dan sabda Nabi, bahwa sesungguhnya engkau berjalan pergi mempelajari suatu bab dari ilmu adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat 100 rakaat. Bersabda Nabi, suatu bab dari ilmu yang dipelajari seseorang, adalah lebih baik baginya dari dunia dan isinya. Bersabda Nabi, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Bersabda Nabi, menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Dan bersabda Nabi, ilmu itu adalah gudang-gudang. Anak kuncinya pertanyaan. Dari itu bertanyalah. Sesungguhnya diberi pahala pada bertanya itu 4 orang, yaitu, orang yang bertanya, yang berilmu, pendengar dan yang suka kepada mereka yang 3 tadi. Bersabda Nabi, tak wajarlah bagi orang yang bodoh, berdiam diri atas kebodohannya. Dan tak wajarlah bagi orang yang berilmu, berdiam diri atas ilmunya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dzar berbunyi, menghadiri majelis orang berilmu, lebih utama daripada mendirikan sholat 1000 rakaat, mengunjungi 1000 orang sakit dan bertaziah 1000 jenazah. Lalu orang bertanya, wahai Rasulullah, dari membaca Al-Quran? Maka Nabi menjawab, adakah manfaat Al-Quran itu selain dengan ilmu? Bersabda Nabi, barang siapa meninggal dunia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka antara dia dan nabi-nabi dalam sorga sejauh 1 tingkat. Menurut kata-kata sahabat Nabi dan pemuka-pemuka Islam, maka berkata Ibnu Abbas, aku telah menghinakan seorang penuntut ilmu, lalu aku memuliakan yang dituntutnya. Demikian pula berkata Ibnu Abi Mulaikah, belum pernah aku melihat orang seperti Ibnu Abbas. Apabila aku melihatnya maka tampaklah, mukanya amat cantik. Apabila ia berkata-kata maka lidahnya amat lancar. Dan apabila ia memberi fatwa maka dialah orang yang amat banyak ilmunya. Berkata Ibnul Mubarak, aku heran orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimana ia mau membawa dirinya kepada kemuliaan? Berkata setengah hukama, sesungguhnya aku tidak belas kasihan kepada orang-orang, seperti belas kasihanku kepada salah seorang dari 2, orang yang menuntut ilmu dan tidak memahaminya dan orang yang memahami ilmu dan tidak menuntutnya. Berkata Abu Darda, lebih aku sukai mempelajari 1 masalah, daripada mengerjakan sholat 1 malam. Dan ditambahkannya pula, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu, berserikat pada kebajikan. Dan manusia lain adalah bodoh, tak ada kebajikan padanya. Dan katanya lagi, hendaklah engkau orang berilmu atau belajar atau mendengar ilmu dan janganlah engkau orang keempat, tak termasuk salah seorang dari yang 3 tadi, maka binasalah engkau. Berkata Adha, suatu majelis ilmu itu akan menutupkan dosa 70 majelis yang sia-sia. Berkata Umar, meninggalnya 1000 abid, yang malamnya mengerjakan sholat dan siangnya berpuasa, adalah lebih mudah daripada meninggalnya seorang alim yang mengetahui yang dihalalkan dan yang diharamkan Allah. Berkata Imam Asy-Syafi'i, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berbuat ibadah sunnah. Berkata Ibnul Abdil Hakam, adalah aku belajar ilmu pada Imam Malik. Lalu masuk waktu duhur. Maka aku kumpulkan semua kitab untuk mengerjakan sholat. Maka berkata Imam Malik, hai, tidaklah yang engkau bangun hendak mengerjakannya itu, lebih utama daripada apa yang ada engkau di dalamnya, apabila niat itu benar. Berkata Abu Darda, barang siapa berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu bukan jihad, maka adalah dia orang yang kurang pikiran dan akal.
Keutamaan mengajar. Ayat-ayat yang menerangkan keutamaan mengajar, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, artinya Allah Maha Mulia dan Maha Besar, supaya mereka dapat memberikan peringatan kepada kaumnya bila telah kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka berhati-hati menjaga dirinya. Surat 9 ayat 122. Yang dimaksud ialah mengajar dan memberi petunjuk. Dan firman Allah Ta'ala, tatkala diambil oleh Allah akan janji dari mereka yang diberikan kitab supaya diterangkannya kepada manusia dan tidak disembunyikannya. Surat 3 ayat 187. Ini membuktikan akan kewajiban mengajar. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya satu golongan dari mereka menyembunyikan kebenaran sedang mereka itu mengetahuinya. Surat 2 ayat 146. Ini menunjukkan haram menyembunyikan ilmu, seperti firman Allah tentang saksi, dan barang siapa menyembunyikan kesaksian, tak mau menjadi saksi, maka berdosalah hatinya, ia menjadi orang yang berdosa. Surat 2 ayat 283. Bersabda Nabi, tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang yang berilmu akan ilmu, melainkan telah diambil Allah janji seperti yang diambil Allah kepada nabi-nabi, bahwa mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya. Dan firman Allah, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang memanggil kepada Allah dan dia berbuat amalan yang syaleh? Berfirman Allah Ta'ala, serukanlah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik. Surat 16 ayat 125. Berfirman Allah Ta'ala, diajari Allah mereka akan kitab dan kebijaksanaan. Surat ayat 129. Adapun hadis yang menerangkan keutamaan mengajar, yaitu sabda Nabi kepada MUAS ketika diutusnya ke Yaman, bahwasanya dengan sebabmu diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang, lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Bersabda Nabi, barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu untuk diajarkannya kepada manusia, maka ia diberikan pahala 70 orang syiddiq, orang yang selalu benar, membenarkan Nabi, seumpama Abu Bakar Syiddiq. Bersabda Nabi Isa, barang siapa berilmu dan beramal serta mengajar, maka orang itu disebut orang besar di segala petala langit. Bersabda Nabi, apabila datang hari kiamat nanti, maka berfirman Allah kepada orang, abid dan orang berjihad, masuklah ke dalam sorga. Maka berkata para ulama, dengan kelebihan pengetahuan kami, mereka beribadah dan berjihad. Maka berfirman Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, kamu di sisiku seperti sebahagian malaikat kau. Berbuatlah syafaat, niscaya kamu mendapat syafaat. Lalu mereka berbuat syafaat. Kemudian mereka pun masuk sorga. Dan ini, sesungguhnya adalah dengan ilmu yang berkembang dengan memberi pengajaran. Tidak ilmu yang beku, yang tidak berkembang. Bersabda Nabi, bahwa Allah Maha Mulia dan Maha Besar tidak mencabut ilmu dari manusia yang telah dianugerahi Allah, tetapi ilmu itu pergi, dengan perginya, mati, para ahli ilmu. Tiap kali pergi seorang ahli ilmu, maka pergilah bersamanya ilmunya. Sehingga tak ada yang tinggal lagi, selain dari kepala-kepala yang bodoh. Jika ditanya lalu memberi fatwa dengan tiada ilmu, maka sesatlah mereka sendiri dan menyesatkan pula orang lain. Bersabda Nabi, barang siapa mengetahui sesuatu ilmu, lalu menyembunyikannya, maka ia dikenakan oleh Allah kekang, dengan kekang api neraka, pada hari kiamat. Bersabda Nabi, sebaik-baik pemberian dan hadiah ialah kata-kata berilmu. Engkau dengar lalu engkau simpan baik-baik. Kemudian engkau bawakan kepada saudaramu muslim. Engkau ajari dia. Perbuatan yang demikian, menyamai ibadah setahun. Bersabda Nabi, dunia itu terkutuk bersama isinya, selain berzikir kepada Allah dan apa yang disukai Allah, atau menjadi pengajar atau pelajar. Bersabda Nabi, bahwasanya Allah, malaikat-malaikat Allah, isi langit dan bumi Allah,
sampai kepada semut di dalam lubang dan ikan di dalam laut, semuanya berdoa kebajikan kepada orang yang mengajarkan manusia. Bersabda Nabi, tiadalah seorang muslim memberi faedah kepada saudaranya, yang lebih utama dari pembicaraan yang baik, yang sampai kepadanya, lalu disampaikannya kepada saudaranya itu. Bersabda Nabi, sepatah kata kebajikan yang didengar oleh orang mukmin, lalu diajarinya dan diamalkannya, adalah lebih baik baginya dari ibadah setahun. Pada suatu hari Rasulullah keluar berjalan-jalan, lalu melihat dua majelis. Yang satu, mereka itu berdoa kepada Allah dan ingin kepada Allah hati. Yang keduanya mengajarkan manusia. Maka bersabda Nabi, adapun mereka itu bermohon kepada Allah Ta'ala. Jika dikehendaki Allah, maka dikabulkan Allah. Jika tidak dikehendaki Allah, maka ditolak Allah. Sedang mereka yang satu majelis lagi, mengajarkan manusia dan aku diutuskan untuk mengajar. Kemudian Nabi menoleh ke majelis orang mengajar, lalu duduk bersama mereka. Bersabda Nabi, contohnya aku diutuskan oleh Allah dengan petunjuk dan ilmu, adalah seumpama hujan lebat yang menyirami bumi. Di antaranya ada sepotong tanah yang menerima air hujan itu, lalu menumbuhkan banyak rumput dan hilalang. Di antaranya ada yang dapat membendung air itu, lalu dimanfaatkan oleh Allah Maha Mulia dan Maha Besar kepada manusia. Maka mereka minum, menyiram dan bercocok tanam. Dan ada sebahagian tempat yang rata, yang tidak membendung air dan tidak menumbuhkan rumput. Contoh pertama disebutnya, adalah sebagai tamsil teladan bagi orang yang dapat mengambil faedah dengan ilmunya. Contoh kedua disebutnya, ialah bagi orang yang dapat memanfaatkannya. Dan contoh ketiga adalah bagi orang yang tak memperoleh apa-apa dari yang dua itu. Bersabda Nabi, apabila mati seorang anak Adam, putuslah amal perbuatannya selain dari 3 perkara, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Bersabda Nabi, menunjuk kepada kebajikan, adalah seperti mengerjakannya. Bersabda Nabi, tak boleh iri hati selain pada 2, pertama pada orang yang dianugerahi Allah Ta'ala ilmu, maka ditegakkannya keadilan dengan ilmunya dan diajarkannya manusia. Dan kedua pada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta, maka dipergunakannya pada jalan kebajikan. Bersabda Nabi, rahmat Allah kepada khalifah-khalifahku. Siapa khalifahmu? Tanya orang. Nabi menjawab, mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba Allah. Menurut para sahabat Nabi, yaitu berkata Umar, barang siapa menceritakan suatu hadis, lalu diamalkan orang, maka baginya pahala seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Berkata Ibnu Abbas, orang yang mengajarkan kebajikan kepada orang banyak, niscaya diminta ampun dosanya oleh segala sesuatu, sampai ikan di dalam laut. Berkata setengah ulama, orang berilmu itu masuk antara Allah dan makhluknya. Maka hendaklah ia memperhatikan, bagaimana ia masuk. Diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsuri datang ke Askalan. Lalu ia berhenti pada suatu tempat dan tiada orang yang menanyakan halnya. Maka ia berkata, koreklah tanah bagiku supaya aku keluar dari negeri ini. Ini adalah negeri yang mati padanya ilmu. Dia mengatakan demikian, karena ingin menerangkan keutamaan mengajar dan kekekalan ilmu dengan adanya pengajaran. Berkata Atha, aku masuk ke tempat Said bin Al-Musayyab dan ia sedang menangis. Lalu aku bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Ia menjawab, karena tak ada orang yang menanyakan sesuatu kepadaku. Berkata setengah mereka, ulama itu lampu segala masa. Masing-masing ulama itu menjadi lampu zamannya. Orang-orang yang semasa dengan dia dapat memperoleh cahaya daripadanya. Berkata Al-Hasan, kalau tak adalah orang yang berilmu, niscaya jadilah manusia itu seperti hewan. Artinya, dengan mengajar, para ahli ilmu itu mengeluarkan manusia dari batas kehewanan kepada batas kemanusiaan. Berkata Akramah, bahwa ilmu ini mempunyai harga. Lalu orang menanyakan,
apakah harganya itu? Akramah menjawab, bahwa engkau letakkan pada orang yang bagus membawanya dan tidak menyia-nyiakannya. Berkata Yahya bin Mu'az, ulama itu lebih mencintai umat Nabi Muhammad daripada bapak dan ibu mereka sendiri. Lalu orang menanyakan, bagaimanakah demikian? Yahya menjawab, sebabnya, karena bapak dan ibu mereka menjaganya daripada neraka dunia, sedang para ulama menjaganya daripada neraka akhirat. Orang mengatakan, permulaan ilmu itu berdiam diri, kemudian mendengar, kemudian menghafal, kemudian mengajarkan dan kemudian menyiarkannya. Ada orang mengatakan, ajarilah ilmumu akan orang yang bodoh. Dan belajarlah dari orang yang berilmu akan apa yang engkau tak tahu. Apabila engkau berbuat demikian, maka engkau tahu apa yang engkau tidak ketahui dan engkau hafal apa yang sudah engkau ketahui. Berkata Mu'az bin Jabal mengenai mengajar dan belajar dan aku berpendapat bahwa perkataan ini juga adalah hadis marfu, pelajarilah ilmu. Maka mempelajarinya karena Allah itu takwa. Menuntutnya itu ibadah. Mengulang-ulanginya itu tasbih. Membahaskannya itu jihad. Mengajarkan orang yang tidak tahu itu sedekah. Memberikannya kepada ahlinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu itu teman waktu sendirian dan kawan waktu kesepian, penunjuk jalan kepada agama, pemberi nasihat bersabar waktu suka dan duka, seorang menteri di tengah-tengah teman sejawat, seorang keluarga di tengah-tengah orang asing dan sinar jalan ke sorga. Dengan ilmu, diangkat oleh Allah beberapa kaum, lalu dijadikan Allah mereka pemimpin, penghulu dan penunjuk jalan pada kebajikan. Diambil orang menjadi ikutan dan penunjuk jalan pada kebajikan. Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan. Malaikat suka kepada tingkah laku mereka. Disapunya mereka dengan sayapnya. Seluruh yang basah dan yang kering meminta ampun akan dosa mereka, bahkan ikan dan binatang laut, binatang buas dan binatang jinak di darat, langit dan bintang-bintangnya. Karena ilmu itu, kehidupan hati dari kebutaan, sinar penglihatan dari kezaliman dan tenaga badan dari kelemahan. Dengan ilmu, hamba Allah itu, sampai ke tempat orang baik-baik dan derajat tinggi. Memikirkan ilmu seimbang dengan berpuasa. Mengulang-ulanginya seimbang dengan mengerjakan sholat. Dengan ilmu, orang taat kepada Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, beribadah, berjanji, berkeesaan, menjadi mulia, menjadi wara, memelihara diri dari dosa dan harta diragukan, menyambung silaturahim dan mengetahui halal dan haram. Ilmu itu imam dan amal itu pengikutnya. Diilhamkan ilmu kepada orang-orang berbahagia dan diharamkan kepada orang-orang celaka. Kita bermohon kepada Allah petunjuk yang baik. Tentang dalil-dalil akal. Ketahuilah, bahwa yang dicari dari bab ini, ialah mengenal al-fadlillah, artinya kelebihan, dan kenilaian ilmu. Dan selama belum dipahami kelebihan itu sendiri dan tidak diselidiki maksud daripadanya, maka tak mungkinlah diketahui adanya kelebihan menjadi sifat bagi ilmu atau bagi yang lain dari segala persoalan. Maka sesungguhnya, telah sesat jalan orang yang ingin mengetahui bahwa si Zaid itu seorang filosof atau bukan, sedang dia belum lagi mengetahui arti dan hakikat makna ilmu filsafat itu. Kelebihan berasal dari perkataan yaitu lebih. Apabila bersekutulah dua benda dalam sesuatu hal dan salah satu daripada keduanya, tertentu dengan suatu kelebihan, maka dikatakanlah, itu kelebihannya. Dan ia mempunyai kelebihan dari yang daripadanya, manakala kelebihannya itu mengenai yang menjadi kesempurnaan sesuatu itu sendiri. Umpamanya dikatakan, kuda itu lebih utama dari keledai, dengan arti, bahwa kuda bersekutu dengan keledai tentang sama-sama mempunyai kekuatan mengangkut. Tetapi kuda melebihi dari keledai, dengan kekuatan tampil ke depan, berlari dan ketangkasan melompat serta kebagusan bentuk. Kalau diumpamakan, keledai itu mempunyai suatu kelebihan daging tumbuh,
maka itu tidaklah dikatakan suatu kelebihan. Karena itu adalah suatu tambahan pada tubuh dan suatu kekurangan dalam arti yang sebenarnya. Jadi, tidaklah termasuk kesempurnaan sedikit pun. Dan hewan itu dicari untuk maksud dan sifatnya, tidak untuk tubuhnya. Apabila ini telah Anda pahami, maka tidaklah tersembunyi lagi bagi Anda, bahwa ilmu itu suatu kelebihan, bila dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain, sebagaimana kuda itu mempunyai suatu kelebihan, bila dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Bahkan kecepatan melompat adalah suatu kelebihan pada kuda dan tidaklah itu suatu kelebihan mutlak. Ilmu itu adalah suatu kelebihan pada dirinya dan secara mutlak tanpa diperhubungkan kepada yang lain. Karena ilmu itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Dengan ilmulah, mulia para malaikat dan nabi-nabi. Bahkan kuda yang cerdik adalah lebih baik dari kuda yang bodoh. Dari itu, ilmu itu suatu kelebihan mutlak, tanpa diperhubungkan dengan yang lain. Ketahuilah, bahwa sesuatu yang bernilai lagi digemari itu, terbagi kepada A. Dicari untuk lainnya. B. Dicari karena benda itu sendiri. C. Dicari untuk tujuan lainnya dan bersama untuk benda itu sendiri. Maka yang dicari karena benda itu sendiri, adalah lebih mulia dan lebih utama daripada yang dicari untuk lainnya. Yang dicari untuk lainnya, ialah dinar dan dirham. Keduanya adalah batu, tak ada gunanya. Kalau tidaklah Allah Ta'ala menjadikan keduanya untuk memudahkan memperoleh keperluan hidup, maka dirham dan dinar itu sama saja dengan batu yang terletak di tepi jalan. Yang dicari untuk benda itu sendiri yaitu kebahagiaan di akhirat dan kesenangan memandang wajah Allah. Dan yang dicari untuk benda itu sendiri dan untuk lainnya, seperti keselamatan tubuh. Keselamatan seseorang itu, umpamanya dicari, dari segi, bahwa keselamatan itu, adalah keselamatan bagi tubuh, dari kepedihan. Dan dengan keselamatan itu, dicari untuk berjalan dan mencapai maksud-maksud dan hajat keperluan. Dengan pandangan tersebut, apabila Anda perhatikan kepada ilmu, niscaya Anda memperoleh pada ilmu itu sendiri suatu kesenangan. Jadi, ilmu itu termasuk dicari untuk ilmu itu sendiri. Dan Anda peroleh bahwa ilmu itu jalan ke negeri akhirat, kebahagiaan akhirat dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan tidak akan sampai kepada Allah, selain dengan ilmu. Kedudukan yang tertinggi bagi seorang manusia, ialah kebahagiaan abadi. Dan suatu yang paling utama, ialah jalan kepadanya. Dan tidak akan sampai kepadanya selain dengan ilmu dan amal. Dan tidak akan sampai kepada amal, selain dengan mengetahui cara beramal. Maka asal kebahagiaan di dunia dan di akhirat, adalah ilmu. Jadi, ilmulah yang terutama dari segala amal perbuatan. Betapa tidak? Kadang-kadang mengetahui keutamaan suatu juga dengan kemuliaan hasilnya. Dan Anda mengetahui bahwa hasil ilmu itu, ialah mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam, menghubungkan diri dengan ketinggian malaikat dan berhampiran dengan malaikat tinggi. Itu semuanya adalah di akhirat. Adapun di dunia, maka adalah kemuliaan, kebesaran, pengaruh, pemerintahan bagi raja-raja dan penghormatan secara naluri. Sehingga orang Turki yang bodoh dan orang Arab yang kasar, secara naluri, mereka menghormati kepala-kepalanya. Karena kehususan mereka dengan ketambahan ilmu, yang diperoleh dari pengalaman. Bahkan dengan tabiatnya, hewan menghormati manusia, karena perasaannya perbedaan manusia dengan kesempurnaan yang melebihi derajat hewan itu. Inilah keutamaan ilmu secara mutlak. Kemudian, ilmu itu berbeda-beda seperti akan diterangkan dan sudah pada tempatnya pula berlebih kurang keutamaannya, disebabkan kelebih kurangnya itu, dan keutamaan mengajar dan belajar, sudah jelas dari apa yang kami sebutkan dahulu. Apabila ilmu itu lebih utama dalam segala hal, maka mempelajarinya adalah mencari yang lebih utama itu. Maka mengajarkannya adalah memberi faedah bagi keutamaan. Jelasnya,
segala maksud manusia itu terkumpul dalam agama dan dunia. Dan agama tidak teratur, selain dengan teraturnya dunia. Dunia adalah tempat bercocok tanam bagi akhirat. Dunia adalah alat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala, bagi orang yang mau mengambilnya menjadi alat dan tempat tinggal. Tidak bagi orang yang mengambilnya menjadi tempat tetap dan tanah air abadi. Urusan duniawi tidak akan teratur, selain dengan amal perbuatan manusia. Amal perbuatan, pekerjaan dan perusahaan manusia itu, terbatas pada 3 bahagian. Pokok pertama, alam ini tidak dapat tegak bila pokok ini tidak ada, yaitu 4, pertanian untuk pangan, pertenunan untuk sandang, perumahan untuk tempat tinggal dan siasah, politik, yaitu untuk kerukunan, persatuan dan gotong royong mencapai sebab-sebab yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik dan mengendalikannya. Kedua, ialah yang mempersiapkan bagi tiap-tiap usaha tersebut dan yang melayaninya. Seperti pertukangan besi, adalah melayani pertanian dan sejumlah usaha dengan persiapan alat-alatnya. Seperti membersihkan kapas dari bijinya dan membuat benang. Semuanya itu demi untuk bertenun kain dengan persiapan amal usahanya. Ketiga, ialah penyempurna bagi pokok dan penghias, seperti menumbuk tepung dan membuat roti bagi pertanian, menggunting kain dan menjahit bagi pertenunan. Yang tersebut tadi, bila dihubungkan kepada tegak berdirinya alam kebumian, adalah seumpama bahagian-bahagian dari seseorang, bila dihubungkan kepada keseluruhannya. Yaitu ada 3 macam pula. Ada kalanya pokok, seperti hati, jantung dan otak. Ada kalanya pelayan bagi pokok itu seperti perut, urat syaraf dan pembuluh darah. Dan ada kalanya penyempurna dan penghias bagi pokok, seperti kuku, anak jari dan bulu kening. Yang termulia dari segala pekerjaan itu ialah pokoknya. Yang termulia dari pokoknya ialah politik, dengan kerukunan dan perbaikannya. Dari itu, usaha tersebut meminta kesempurnaan dari orang yang bertanggung jawab, melebihi dari usaha-usaha yang lain. Dari itu, tidak mustahil, yang punya pekerjaan tersebut, menggunakan pengusaha-pengusaha yang lain. Dan politik pada perbaikan orang banyak dan menunjukkannya ke jalan lurus, yang membawa kelepasan di dunia dan di akhirat, adalah atas 4 tingkat. 1. Tingkat tertinggi, yaitu politik dan hukum nabi-nabi terhadap golongan tertentu dan orang banyak, baik luar atau dalam. 2. Tingkat khalifah, raja-raja dan sultan-sultan. Dan hukum yang dijalankan mereka adalah terhadap golongan tertentu dan umum seluruhnya. Tetapi mengenai yang luar saja, tidak yang dalam. 3. Tingkat alim ulama, yang mengenal Allah dan agama Allah, yang menjadi pewaris dari nabi-nabi. Hukum mereka adalah terhadap dalam golongan tertentu saja. Golongan orang awam, tak dapat memahami untuk memperoleh faidah dari mereka. Kekuatan para ulama itu, tidak sampai kepada pengurusan amal perbuatan luar golongan tadi, baik dengan menyuruh, melarang dan memerintah. 4. Tingkat para juru nasihat. Hukum mereka adalah mengenai dalam orang awam saja. Yang termulia dari usaha 4 tadi, sesudah tingkat kenabian, ialah memfaedahkan ilmu dan mendidik jiwa manusia supaya terhindar dari pekerti yang tercela yang membinasakan dan menunjuk jalan, kepada budi pekerti terpuji yang mendatangkan kebahagiaan. Itulah yang dimaksudkan dengan pengajaran. Kami sesungguhnya mengatakan, bahwa mengajar ini adalah yang lebih utama, dibandingkan dengan pekerjaan dan usaha lain. Karena keutamaan usaha itu, dapat dikenal dengan 3 perkara, ada kalanya dengan menoleh pada naluri, yang menyampaikan kepada mengenalinya, seperti keutamaan ilmu pasti dari ilmu bahasa, karena ilmu pasti itu diketahui dengan akal, sedang ilmu bahasa dengan mendengar. Akal adalah lebih mulia dari pendengaran. Ada kalanya dengan melihat kepada kepentingannya yang lebih lengkap, seumpama kelebihan pertanian dari pertukangan emas. Dan ada kalanya dengan memperhatikan tempat pekerjaan itu, seumpama kelebihan pertukangan emas daripada penyamakan kulit.
Sebab yang pertama tempatnya emas dan yang kedua tempatnya kulit bangkai.